Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Juni Alma dari kelas AS 2018C. Nah, di video kali ini saya akan membahas etika profesi auditor. Etika-etika apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang auditor? Ketika hidup di dunia, manusia tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus dijaga. Begitu juga ketika bekerja. Nah, setiap profesi selalu memiliki etika, tidak terkecuali menjadi seorang auditor. Sama seperti Islam yang mengutamakan adab daripada ilmu, begitupun seorang auditor yang diharuskan berpegang teguh pada etikanya ketika sedang menjalankan amanah atau pekerjaannya. Nah, etika profesi seorang auditor sangat diutamakan karena seorang auditor harus dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan yang dibuat untuk melindungi kerahasiaan kliennya, baik itu berupa data ataupun lain sebagainya. Bukankah salah satu sifat mulia dari baginda Rasulullah SAW adalah amanah atau dapat dipercaya? Maka sudah seharusnya kita mencontoh kepada beliau bahwa menjaga kepercayaan orang lain itu adalah hal yang sangat mulia. Nah, etika profesi auditor dibuat atau ditetapkan untuk sebagai tumpuan seorang auditor melaksanakan audit yang dimana etika profesi ini berisi tentang panduan bagi seorang auditor profesional untuk mempertahankan reputasi dan menahan diri dari godaan atau hal-hal lain yang menyimpang ketika mengambil keputusan. Nah, selanjutnya, apa sih etika itu? Jadi, etika adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang berlaku umum di masyarakat. Adapun perilaku beretika adalah perilaku yang berlaku umum dalam masyarakat, diperlukan untuk membuat kehidupan bermasyarakat berfungsi dengan baik. Nah, lawan dari perilaku beretika adalah perilaku tidak beretika yang dimana perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak sesuai dengan tata kehidupan yang berlaku umum. Nah, selanjutnya ada 5 prinsip yang menjadi prinsip dalam beretika menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kompetensi, yang keempat ada kerahasiaan, dan yang kelima ada profesional. Nah, selanjutnya, 5 prinsip tersebut akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada prinsip integritas. Apa sih maksudnya dari prinsip integritas itu? Nah, dalam menjalin hubungan profesional, setiap praktisi harus bersikap tegas dan jujur, sebagaimana sifat-sifat mulia Sang Rasulullah SAW. Tentunya kita sebagai umatnya diharuskan meneladani segala sikap dan sifat beliau, tidak terlepas bersikap jujur dan adil. Nah, dalam melakukan proses audit, seorang auditor harus melakukan proses itu dengan benar dan jujur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, seorang auditor harus mampu memberikan penilaian yang baik, dapat dipercaya, dan mampu menaati hukum yang berlaku. Yang kedua, ada prinsip objektivitas. Nah, maksudnya itu, seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit, interpretasi bukti audit dan laporan keuangan yang sudah ditelaah bersama. Nah, penilaian dari auditor harus bersifat objektif atau seimbang tanpa dikaitkan dengan masalah pribadi. Atau setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang bisa mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Nah, etika profesi auditor yang ketiga ada prinsip kompetensi, yang dimana setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada tingkat yang dipersyaratkan sehingga
klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Nah, setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku. Nah, seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor. Nah, auditor juga harus meningkatkan pelayanannya dengan pengetahuan dan keterampilan di dalam bidangnya. Nah, yang keempat, ada kerahasiaan. Setiap praktisi wajib menjaga informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien. Seorang auditor boleh mengungkapkan informasi tersebut kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Nah, informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Nah, yang terakhir ada prinsip perilaku profesional. Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dan seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesi auditor seperti kelalaian dalam melakukan tugas, melecehkan pihak lain, membandingkan baik dan buruknya klien satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas isu audit terkait etika profesi auditor. Nah, pada tahun sebelumnya, bulan Oktober lalu tepatnya, SEC mengumumkan investigasi akuntansi Enron, salah seorang klien terbesar Andersen. Dengan Enron, Andersen mampu membuat 80 perusahaan minyak dan gas menjadi kliennya. Namun, pada bulan November harus mengalami kerugian sebesar 568 juta dolar dalam sebulan. Enron mengalami kebangkrutan. Nah, Departemen Kehakiman Amerika Serikat memulai melakukan penyelidikan kriminal pada tahun selanjutnya yang mendorong Andersen dan kliennya runtuh. Perusahaan audit akhirnya mengakui telah menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan audit Enron yang menghambat putusan. Atas kasus ini, Nancy, pengacara Andersen, meminta perlindungan amandemen kelima yang dengan demikian tidak memiliki saksi banyak pihak yang menamainya sebagai hukum koruptif yang menyesatkan. Dia menginstruksikan David, supervisor Andersen, dalam pengawasan rekening Enron untuk menghapus namanya dari memo yang bisa memberatkannya. Pada 4 tahun setelahnya, tepat di bulan Juni, pengadilan memutuskan Andersen bersalah menghambat peradilan yang menjadikan perusahaan akuntan pertama yang dipidana. Perusahaan setuju untuk menghentikan auditing publik. Nah, dari kasus tersebut terlihat sebuah tindakan malpraktik jika dilihat dari etika bisnis dan profesi akuntan. Yang pertama, adanya praktik discrimination of information terlihat dari tindakan dan perilaku yang tidak sehat dari manajemennya yang berperan besar pada kebangkrutan perusahaan. Terjadinya pelanggaran terhadap norma etika corporate governance dan corporate responsibility oleh manajemen perusahaan. Dan perilaku manajemen perusahaan merupakan pelanggaran besar-besaran terhadap kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Dalam hal ini, tidak terdapatnya etika profesi integritas. Nah, yang kedua, adanya penyesuaian informasi dalam kasus Enron. Misalnya,
pihak manajemen Enron maupun Andersen mengetahui tentang praktik akuntansi dan bisnis tidak sehat, tetapi demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik, kedua belah pihak merekayasa laporan keuangan. Bahkan CEO Enron saat menjelang kebangkrutannya masih tetap melakukan deception dengan menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Anderson tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan Enron. Nah, yang ketiga, Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik. Tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan, Andersen juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Nah, Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Di sini, Andersen telah ingkar dari sikap profesionalisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan menerbitkan laporan audit yang salah dan menyesatkan.